Ini adalah aplikasi CAT CBT yang mana hari ini kita akan bahas lebih detail, lebih dalam lagi tentang fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi CAT CBT. Untuk aplikasi CAT ini ada dua tipe peserta ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan di bimbel. Untuk demo sendiri, di sini ada tiga level. Yang pertama ada level admin, yaitu mengolah seluruh data manajemen dari aplikasi CAT. Nah, lalu yang kedua ada guru, berfungsi untuk mengupload soal-soal atau membuat latihan dan tryout sesuai dengan mata pelajaran guru tersebut, seperti itu. Nah, yang ketiga ini adalah level user, di mana level user ini atau peserta dia levelnya itu berfungsi untuk mengerjakan tryout atau latihan-latihan yang sudah disediakan oleh Bimbel. Lebih banyak mencoba menerangkan fitur di bagian peserta, karena ini adalah fitur-fitur yang nantinya mungkin akan sering ditanyakan juga ketika siswa mengerjakan, ada kendala apa ini, tryout di mana, apa ini latihan, bagaimana cara mengerjakannya. Nah, jadi di sini saya akan sekilas ya menjelaskan halaman peserta. Nanti sisanya saya akan jelaskan sedikit mengenai halaman adminnya, seperti itu. Di sini saya sudah membuat akun peserta untuk demo, namanya itu user maintenance, Pak. Nah, saya klik login di sini. Nah, tampilannya seperti ini, Pak. Nah, untuk peserta sendiri itu ada dua tipe. Yang pertama itu ada tipe gratis, member gratis atau peserta gratis. Lalu yang kedua itu ada peserta berbayar. Nah, maksudnya apa? Nah, kalau peserta gratis itu biasanya di Bimbel itu peserta gratis ditentukan oleh bagaimana dia mengambil paket di Bimbel. Contohnya paket di Bimbel itu contoh saja ya, misalkan harga paketnya itu 5 juta, Pak. 5 juta itu sudah termasuk include CAT. Jadi ketika mau mengerjakan CAT, nah dia nggak usah bayar lagi. Nah, itu biasanya disebut dengan member gratis. Artinya paket yang dia beli sudah gratis dengan sistem CAT. Nah, lalu yang kedua ada member yang berbayar. Nah, ini berbeda dengan yang gratis tadi. Ini biasanya member yang paket bimbelnya itu tidak termasuk dengan CAT. Kadang ada bimbel ya yang seperti itu. Jadi hanya paketnya itu terpisah. Bisa bimbelnya saja, CAT-nya saja atau keduanya. Jadi beda harga seperti itu. Nah, aplikasi ini bisa disetting seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak membuka contohnya bimbel online atau ingin hanya mengadakan tryout online yang berbayar. Nah, aplikasi ini sudah support juga seperti itu. Nah, itu adalah salah satu tipe peserta yang ada di aplikasi ini. Nah, di tampilan yang saya share screen ini adalah salah satu contoh tampilan dari member berbayar. Nah, bedanya apa-apa dengan member gratis? Kalau member gratis itu kata-kata transaksinya itu hilang, Pak, gitu. Jadi kayak transaksi pending, transaksi dibayar, riwayat transaksi, membership gitu ya. Nah, itu tidak ada semuanya. Jadi siswa ketika login bisa langsung mengerjakan tryout. Seperti itu. Berbeda dengan yang berbayar. Nah, kalau yang berbayar di sini juga dibagi lagi, Pak. Ada tiga penjualan nanti yang bisa disetting oleh Bapak. Nah, yang pertama itu Bapak nanti kalau misalkan mau di-online-kan, Bapak bisa men-setting pembelian tryout dan latihan itu berdasarkan membership ya. Nah, membership ini apa? Membership ini nanti siswa yang mau membership itu bisa mengakses seluruh tryout atau latihan soal berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bimbel. Contohnya, membership itu ada premium member, Pak, PIV contohnya ya, dan lain sebagainya. Nah, itu latihan soal dan tryout yang labelnya itu sudah disesuaikan, contohnya premium member, lalu dia beli premium. Nah, seluruh soal latihan ataupun materi video dan lain sebagainya itu akan bisa diakses, eh, bisa mengakses hanya premium saja seperti itu. Nanti Bapak bisa tentukan. Nah, lalu yang kedua, selain membership, Bapak bisa menjual latihan atau tryout itu per satuan.
Contohnya satu kali tryout 15.000, sekali tryout 50.000. Nah, itu bisa. Nah, berbeda dengan membership. Kalau membership itu terbatas oleh waktu, misalkan mau membership 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Nah, jadi ada batas waktunya. Nah, berbeda dengan yang satuan karena kita beli tryoutnya. Selama tryoutnya diaktifkan oleh admin, itu siswa selamanya bisa akses karena kan dia beli per tryout. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, nah kalau yang ketiga itu perpaduan antara membership dan penjualan per paket. Gitu. Jadi Bapak bisa menentukan jenis transaksi apa yang cocok di bimbel Bapak. Seperti itu. Apakah misalkan per siswa itu nanti gratis? Jadi ketika akses dia langsung bisa mengerjakan karena siswa itu contohnya biayanya itu sudah termasuk paket bimbel, atau misalkan siswa itu nanti bayar sendiri seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, untuk transaksi sendiri Pak, ini di aplikasi ini tuh ini saya belum jelasin bagaimana tryoutnya ya, tapi lebih ke alurnya sebagai peserta. Nah, di transaksinya itu sendiri siswa bisa bertransaksi dengan 3 metode pembayaran. Yang pertama, siswa bisa top up saldo, Pak. Jadi misalkan siswa mau top up saldo 200.000. Nah, nanti 200.000 itu bisa dibeliin membership dan tryout contohnya. Lalu yang kedua itu bisa transfer manual, Pak. Kalau transfer manual kayak kita membeli sesuatu secara offline lalu kita transaksi lalu dikirim bukti pembayarannya. Nah, itu seperti itu. Metode transfer manual ya. Nah, lalu ada transfer otomatis. Nah, transfer otomatis itu artinya setiap kita melakukan transaksi menggunakan payment gateway istilahnya itu akan aktif secara otomatis. Contohnya kalau Bapak misalkan belanja di Shopee, Tokopedia menggunakan virtual account ya, menggunakan kris gitu ya, QR, atau menggunakan Alfamart. Nah, itu otomatis tanpa konfirmasi dari admin dia akan otomatis aktif. Nah, itu sudah support di aplikasi ini. Nah, itu bayangan kalau misalkan Bapak membuka bimbel secara online. Jadi kita sudah support dari mulai apa namanya penguploadan web bisa diakses secara online, lalu pembayarannya sudah disediakan. Jadi udah siap sebetulnya secara online atau istilahnya itu jarak jauh ya. Seperti itu. Nah, bagaimana fitur yang ada di dalam aplikasi ini? Nah, untuk fitur-fitur di dalam aplikasi ini yang sudah ada saat ini itu ada kategori untuk Polri, Pak. Ada Polri, TNI, CPNS gitu ya. Lalu ada kedinasan, lalu ada SBMPTN, atau Bapak misalkan mau membuat tes lainnya. Contohnya ada Bapak misalkan menyediakan bimbel untuk P3K. Nah, itu bisa dibuat di sini, Pak. Nah, biasanya kan kalau aplikasi saya mau buat fitur untuk P3K, itu kan biasanya kalau programmer lain ya atau di apa perusahaan lain itu dia custom lagi. Jadi mau menambah P3K, oh ini Pak harus perlu pengerjaan dulu. Nah, kalau di sini kami mengusahakan setiap ada kebutuhan kategori baru di bimbel atau peminatan baru di bimbel itu kita bisa create sendiri. Nah, contohnya yang sudah ada Polri, TNI, CPNS, Kedinasan, SBMPTN, lalu Bapak mau P3K gitu ya. Nah, nanti Bapak tinggal tambahin aja sendiri P3K. Nah, itu bisa Pak seperti itu. Atau ada tes lain, contohnya tes BUMN, lalu tes apa lagi ya, banyak Pak ya. Seperti itu. Nah, itu Bapak bisa menambahkan sendiri. Nah, untuk saat ini yang sudah saya tambahkan kategorinya itu ada Polri, TNI, CPNS, dan Kedinasan. Nah, dari semua kategori ini, yang paling menarik sebetulnya dari semua tes itu sebenarnya Polri, Pak. Seperti itu. Nah, karena tes Polri ini, kalau biasanya tes SKD atau kedinasan itu kan dia hanya menjumlahkan nilai-nilai saja. Nah, sedangkan di Polri itu dia memiliki konsep kategori atau aspek penilaian di tiap soalnya. Nah, kategori ini apa saja? Nah, ini nanti kategori ini itu saya sebutkan dulu ya. Untuk khusus untuk psikologi ya. Untuk psikologi Polri itu ada kepribadian, Pak, kecerdasan dan kecermatan. Mungkin Bapak sudah mengenal ya tes itu. Ada kepribadian, kecerdasan dan kecermatan. Nah, salah satu yang paling unik dari tes psikologi ini semua penilaiannya itu hampir sempurna ya. Karena penilaiannya itu tidak diambil dari persentase
penilaian yang ada. Jadi ada aspeknya. Nah, salah satu contohnya kemarin di kepribadian itu ada 8 kategori penilaian. Contohnya salah satunya ada stabilitas emosi, soalnya ada prososial, kerjasama, loyalitas, percaya diri, adaptasi dan lain sebagainya itu di kepribadian. Nah, kebetulan di tahun sekarang mungkin ada alumni dari bimbel Bapak menginformasikan bahwa kepribadian itu sekarang unik, Pak. Karena soalnya itu bukan sangat tidak sesuai, sangat sesuai gitu ya. Tapi mirip ke tes TKP ya, tes SKD. Jadi nggak ada nilai benar dan salah, tapi semua jawaban itu ada bobotnya gitu ya. Jadi ada poin yang paling besar. Nah, kemarin saya dapat informasi juga bahwa di kepribadian Polri itu poinnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi ada bobot 4. Nah, dari bobot 4 ini nanti diolah lagi, Pak, supaya bisa nilainya maksimal di 80. Itu kalau psikolog Polri ya. Nah, itu sudah kami sesuaikan juga. Jadi setiap ada perubahan insya Allah kami akan secepatnya diupdate, karena kalau tidak diupdate nggak relevan lagi untuk tahun ajaran berikutnya. Nah, itu udah kami sesuaikan dengan poin 4 itu. Kemarin kami dapat informasi bahwa soal dari Bintara Tamtama itu 64 soal, Pak ya. Nah, udah kami kategorikan juga, lalu ada informasi juga di Akpol itu 48. Tapi kami simpulkan juga bahwa di Akpol itu mungkin uji coba ya 48 soal, karena setiap peserta ternyata bisa mengerjakan soal lebih cepat gitu ya. Jadi nanti bisa dibulatkan saja, disamakan menjadi 64 soal. Itu udah kami sesuaikan juga dan ada contohnya. Nah, lalu yang kedua nih, saya belum praktekannya tryoutnya. Yang kedua, kecerdasan itu ada 3 aspek penilaian, Pak. Ada verbal, praktis, logis. Kayak gitu. Jadi nanti soal verbal tentang sinonim, antonim, hypernim, lalu tentang praktisnya mungkin ada pembacaan denah gitu ya. Lalu tentang matematika dasar, satuan gitu ya. Dan pola bilangan dan yang lainnya. Nah, untuk logisnya itu biasanya tentang apa namanya, menyusun gambar gitu ya, gambar acak dan lain sebagainya. Nah, lalu satu lagi yang unik ada kecermatan. Nah, kecermatan ini yang dinilai yaitu yang pertama itu kecepatan, kecepatan dia menjawab tiap kolom. Lalu yang kedua itu ada ketelitian, yaitu persentase dari kesalahan setiap menjawab soal. Lalu yang ketiga itu ada ketahanan. Nah, ketahanan itu menyesuaikan dengan grafik. Semakin naik grafiknya, nilainya semakin bagus. Itu kecermatan. Seperti itu. Dan untuk rumusnya itu sudah tertuang di aplikasi ini. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengerjakan tryout di aplikasi ini? Nah, ini saya akan contohkan, Pak. Contohnya di sini saya jelaskan dulu ya. Yang pertama di sini ada dashboard, Pak. Dashboard itu halaman yang Bapak lihat sekarang ya. Ada statistik dan informasi-informasi yang berkaitan dengan kategori peminatan yang ada dalam aplikasi. Nah, lalu di sini ada pengumuman. Jadi kalau Bapak misalkan mau membuat pengumuman ke siswa, nanti Bapak bisa buat di adminnya, nanti di siswa akan muncul. Termasuk di dashboard juga sudah ada highlightnya di sini. Seperti itu. Nah, lalu di sini semisal ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh siswa, Pak, CAT itu apa? Misalkan, Pak, misalkan bimbelnya apakah sudah satu paket dengan CAT, nanti Bapak bisa masukkan di sini. Jadi FAQ, pertanyaan yang sering ditanyakan, Bapak bisa tuangkan di sini. Ini bisa diedit nggak? Bisa, nanti di halaman admin. Seperti itu.